Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan yang tiada taranya. Maka daripada itu, kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak beristighfar, agar kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur, bukan orang-orang yang kufur. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita, panutan kita, manusia paling sempurna dari semua manusia. Kalau bukan siapa lagi adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang penyabar. Kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena di saat kita membuat kesalahan, melanggar aturan beliau tidak langsung berdoa agar kita diberi azab. Beliau malah berdoa agar kita diberi karunia dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita termasuk umat sebelum Nabi Muhammad, bila kita membuat satu kesalahan, kita langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dihempaskan dari dunia ini. Contohnya saja kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh menyeru umatnya agar tidak untuk menyembah berhala. Namun apa daya, umatnya membangkang dan membangkang, tetap menyembah berhala. Nabi Nuh pun diberi wahyu oleh Allah. Nuh, buatlah sebuah kapal yang besar. Nabi Nuh pun mengikuti perintah Allah tersebut. Ketika membuat kapal tersebut, hitungannya yaitu pada musim kemarau. Bila orang Jawa bilang musim 3. Pada saat pembuatan kapal tersebut, beliau dicaci, beliau dimaki oleh umatnya. Nuh itu gila, Nuh itu bodoh. Buat kapal kok pada musim kemarau. Namun Nabi Nuh tetap sabar, tetap tawadhu. Nabi Nuh pun melanjutkan pembuatan kapalnya. Ketika sudah selesai pembuatan kapalnya, Allah memerintahkan Nuh dan pengikut-pengikutnya untuk menaiki kapal tersebut. Namun ajaibnya, hewan-hewan pun masuk dalam kapal tersebut. Ada harimau, ada itik, ada jerapah, dan masih banyak lagi. Namun paling ajaibnya adalah harimau tidak memangsa jerapah dan kucing tidak memangsa tikus. Mungkin saja Allah sudah mengenyangkan perut-perut harimau dan perut-perut kucing. Wallahu a'lam. Dan ketika Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya sudah masuk ke dalam kapal, Allah menurunkan hujan badai yang sangat besar. Penduduknya pun kebingungan. Ada yang naik bukit, ada yang naik pohon paling tinggi di desa tersebut. Namun apa daya, banjirnya terlalu besar hingga melebihi bukit tersebut. Dan akhirnya penduduknya pun habis, tenggelam di dalam banjir tersebut. Na'udzubillah. Ketika sudah musnah umat Nabi Nuh, banjir semakin lama semakin menurun, dan semakin menurun. Oke, langsung saja ya. Saya di sini akan berpidato yang akan saya beri judul Ikhlas. Mengapa saya memilih pidato yang berjudul Ikhlas? Karena ikhlas termasuk perilaku terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya saja, beliau ikhlas memerangi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Nasrani.
Beliau ikhlas, beliau rela mengeluarkan harta dan tahtanya untuk apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam contoh tersebut ada pelajaran yang bisa kita ambil selain ikhlas, yaitu jangan terlalu mengejar duniawi. Boleh kita mengejar duniawi, tapi kita imbangkan dalam masalah akhirat. Oke teman-teman, tentu saja oke. Bila orang Jawa bilang, yo porano, yo iyo no. Oke, kita kembali ke pembahasan yang awal. Dikisahkan di dalam sebuah cerita tentang keikhlasan Habib Umar bin Hafid saat dakwah dan mengajar. Cerita ini dikisahkan oleh putranya sendiri, yaitu Sayyid Salim bin Umar. Dahulu ayahku mengajar di sebuah kota Baidah, dan gurunya kalau bukan siapa lagi Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Dahulu ayahku mengajar di sebuah kota Baidah, dan guru ayahku kalau bukan siapa lagi Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Al-Habib Muhammad Al-Haddar menggaji Habib Umar bin Hafid sebesar 2.000 rial atau sekitar 200.000 rupiah. Namun Habib Umar bin Hafid tidak mau mengambil uangnya tersebut. Beliau berkata, "Aku tidak mau mengambil imbalan dari ilmu yang aku ajarkan karena Allah Subhanahu wa taala." Itu perkataan beliau. Subhanallah. Dahulu putra Habib Umar Al-Hafid pernah menemani ayahnya berdakwah dari daerah ke daerah yang lain, dari negara ke negara yang lain. Namun apa daya, Al-Habib Umar tidak mau menerima sepeser pun uang yang diberikan. Beliau ikhlas, beliau rela mengeluarkan semua tenaganya demi mengajarkan ilmu-ilmu Allah. Subhanallah. Inti dari kultum saya adalah tanamkanlah rasa ikhlas di dalam hati Anda. Jangan tanamkan rasa benci, rasa iri, dan rasa dengki. Karena semua itu termasuk perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin cukup sekian pidato dari saya. Sampai berjumpa lagi para dakwah digital dimanapun kalian berada. Akan saya tutup dengan bacaan penutup. Bila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Bila menggunakan bahasa Jawa, kula nyuwun ngapura sak kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dakwah digital.